Pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara dan kita masih melanjutkan perbincangan kita dengan Pak Miko. Tadi Anda menyebutkan untuk zona kuning dan hijau sebenarnya sudah cukup relatif amankah jika berani membuka wisatawan untuk keluar daerah tersebut, Pak? Jadi kalau zona hijau pasti aman, ya asal dengan syarat tes yang dilakukan sudah cukup memenuhi kriteria WHO 10.000 per satu spesimen. Kemudian kalau zona kuning, ya itu harus dilihat jumlah kasusnya. Kalau jumlah kasusnya bertambahannya stabil, 1-2 seperti tadi Kota Batu, maka itu aman. Ya, tapi harusnya itu pengunjung wisatanya dari Kota Batu yang kuning ya, Kota Batu saja. Maka masalahnya adalah kalau pengunjungnya dari daerah merah begitu, dari daerah orange, dan itu ada peluang untuk kasus itu meningkat lagi di tempat wisata tersebut begitu. Jadi, walaupun dia udah hijau bisa jadi merah lagi atau jadi kuning, jadi orange lagi. Ya. Jadi hati-hati membuka wisata untuk daerah hijau, juga hati-hati ya, membuka wisata untuk daerah kuning. Maka screeningnya harus tepat. Kalau perlu ya rapid test dilakukan. Kemudian screeningnya harus benar-benar baik begitu kira-kira. Kalau untuk saat ini yang mewajibkan rapid test dilakukan ini kan di tempat-tempat seperti bandara ataupun juga stasiun kereta api, pengunjungnya harus rapid test. Apakah cukup berlebihan jika untuk berwisata kita juga memberlakukan aturan tersebut, Pak? Ya, kereta api yang jarak jauh ya. Kalau ke KRL tidak rapid test begitu. Jadi ya artinya deteksinya cuma suhu saja. Suhu itu mendeteksi orang yang demam begitu. Jadi tidak orang yang COVID begitu. Kemudian gejala juga tidak ditanya begitu, tidak di screening untuk apakah dia batuk, apakah dia pilek begitu. Harusnya tidak boleh masuk gitu. Nah, pada KRL. Nah, rapid test sudah cukup baik, tapi tetap ada kesalahannya. Kalau dia batuk dan pilek, itu harus dianjurkan tidak naiki kereta api yang jarak jauh begitu. Juga di bandara ya kalau dia batuk dan pilek ya tidak dianjurkan untuk naik pesawat terbang begitu. Kalau untuk tempat wisata mewajibkan rapid test seperti itu, apakah menurut Bapak sesuai dengan kondisi saat ini? Ya kalau dari daerah merah kita ada alasan yang cukup kuat begitu. Kalau itu seperti tadi daerah Batu, kalau dari Surabaya kuat benar untuk melaksanakan screening. Jadi melihat situasi juga dan asal. Betul, jadi tidak dilakukan semua orang, tapi dari orang dari risiko tinggi ke yang hijau atau kuning harus di screening begitu. Baik, tampaknya pemerintah Indonesia ini juga cukup kesulitan untuk mendeteksi orang tanpa gejala. Apa yang harus dilakukan agar orang tanpa gejala ini bisa terdeteksi dengan cepat? Ya harusnya dengan PCR, tapi ya untuk melakukan PCR itu biayanya cukup besar. Oleh karena itu alternatif kedua ya kita gunakan juga dengan rapid test. Walaupun kemungkinan akurasinya masih rendah begitu. 20% kemungkinan kesalahan baik itu yang positif maupun yang negatif begitu. Jadi itu harus kita terima. Jadi tapi paling tidak itu mengurangi transmisi di mana wisata itu dibuka begitu. Baik, dan kalau tadi kita melihat protokol kesehatan di Jakarta Batu, kita akan melihat bagaimana perkembangan lokasi wisata di wilayah Denpasar. Sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara, Ibu Desire Mulyani selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar. Selamat malam Ibu Desire. Selamat malam Ibu Dani. Bu Dani Ibu ya? Dengan Deta Ibu. Oh Deta Ibu sudah. Iya. Baik. Ya. Bu Desire, bagaimana evaluasi sejak sejumlah lokasi wisata dibuka di wilayah Denpasar, Bu? Jadi kami sejak bulan Mei kemarin pemerintah Kota Denpasar memperlakukan PKM, Bu. Pada saat itu kami juga sudah melakukan sosialisasi terkait protokol tatanan kesehatan di masing-masing industri pariwisata kami, seperti restoran khususnya pada saat itu karena restoran yang banyak buka, restoran rumah makan, kafe, bar dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk hotel-hotel karena memang masih banyak yang tutup karena belum ada pengunjung, kami baru lakukan setelah itu. Jadi sekitar awal bulan kemarin sudah kami lakukan sosialisasi untuk penerapan protokol kesehatan di masing-masing tempat destinasi kami. Dan saat ini juga sudah kami lakukan untuk sertifikasi Bu protokol di masing-masing industri. Jadi baik itu hotel maupun
tempat-tempat wisata kami yang agar aman produknya dijual kepada wisatawan, mereka membutuhkan sertifikasi dari pemerintah untuk meyakinkan para wisatawan datang ke tempat mereka. Jadi kami sudah melakukan sertifikasi bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Bali, asosiasi dan OPD terkait, Bu. Baik. Gitu. Kalau untuk wilayah wisata seperti pantai itu apakah juga sudah mulai dibuka untuk umum? Sudah, Ibu. Dan kami juga memperlakukan pembatasan jumlah kunjungan. Jadi kami di Denpasar memiliki wilayah Sanur ya Bu ya. Jadi ada beberapa pintu masuk ke Sanur. Ada sekitar 10 tempat pintu masuk ke Sanur. Itu masing-masing pintu masuk dibatasi hanya 100 orang jumlahnya. Jadi agar tidak berkerumun nanti di pantai begitu. Ada 10 akses ke masing-masing pintu masuk ke Sanur. Baik, Begitu. untuk wisatawannya sendiri apakah masih bersifat domestik dalam arti hanya masyarakat Pulau Bali saja atau sudah mulai terbuka untuk luar Bali? Kalau saat ini kan memang masih domestik Bu, hanya lokalan aja. Tapi untuk wisatawan mancanegara sebetulnya masih ada beberapa yang overstay di sini karena belum bisa kembali ke negaranya dan expatriate yang memang bertugas di Bali begitu Bu. Baik, Pak Miko, jika kita melihat tadi sejumlah lokasi wisata di Bali sudah dibuka, bagaimana Anda mungkin ada saran untuk pemerintah Kota Bali agar tidak menjadi klaster baru ke depannya? Wisata di Bali kebanyakan pantai ya, Pantai Kuta, Pantai Sanur, Pantai Jimbaran, pantai-pantai itu luas, jadi bisa menjaga jarak, kemudian tanpa masker pun kalau jaraknya jauh itu penularan COVID kecil terjadinya, ya kira-kira begitu. Jadi kalau itu untuk orang lokal, jadi biarkan saja pantai dibuka begitu, karena pantai arah anginnya adalah arah ke darat begitu. Kalau siang, kalau malam arah ke laut gitu. Jadi kalau siang arah ke darat ya pasti tidak menular dan anginnya kencang begitu. Anginnya kencang. Jadi kalau di pantai anginnya kencang dengan jarak ya harusnya pantai itu dipasangi bendera-bendera. Jadi itu tempat jarak yang harus diperhatikan. Jadi bendera itu adalah tempat stay orangnya begitu. Jadi harusnya seperti itu. Jadi dengan titik-titik itu orang bisa berkumpul kurang dari 5 orang. Kemudian ya itu jarak yang aman. Kalau di pantai kan nggak kena air begitu. Kalau kena air nggak mungkin pakai masker. Kalau masker kena air ya akan jadi basah. Jadi sulit untuk pakai masker. Jadi jaraknya harus diatur. Bendera-bendera itu jangan jarak yang 5 meter lebih gitu. Jadi kira-kira begitu. Jadi harusnya aman kalau tempat wisata. Nah masalahnya adalah restoran. Di Bali juga terkenal restoran-restoran, bar seperti itu. Bar dan sebagainya itu menurut saya satu hal harus dipasang tabir. Jadi pasang tabir atau screen begitu di antara pengunjung atau yang menggunakan meja itu tidak langsung berhadapan begitu. Jadi ada tabirnya. Dengan pasang tabir itu akan mengurangi kemungkinan penularannya. Baik. Nah, Bu Desire, apakah aturan tersebut sudah diberlakukan seperti memasang sekat ataupun tabir dan juga membatasi jarak antar pengunjung di pantai, Bu? Untuk di pantai saat ini kami dibantu oleh pecalang, Ibu. Jadi yang setiap hari tugasnya untuk sepanjang pantai itu di 10 pintu masuk itu kami sudah memasang pecalang yang fungsinya untuk mengawasi penyebaran orang-orang yang melakukan aktivitas di pantai. Jadi sudah kami dengan loudspeaker disampaikan berulang-ulang agar tidak berkerumun dan mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik oleh masyarakat. Saat ini memang yang ramai itu pada saat Minggu saja Bu, untuk hari-hari seperti saat ini, seperti hari biasa tidak terlalu ramai. Sedangkan untuk di restoran kami sudah membatasi jumlah kursi yang ada di dalam restoran itu dengan kapasitas 50% dikurangi Bu. Jadi hanya bisa menampung dengan memperhatikan jarak antar kursi saja. Untuk pemasangan tabir baru beberapa yang mengikuti seperti itu belum
terlalu umum untuk dipasangi tabir itu. Baik, terakhir mungkin bisa diberikan imbauan untuk warga Denpasar yang mungkin ada keinginan untuk berwisata, Bu. Ya, jadi kami sampaikan kepada masyarakat Kota Denpasar apabila ingin berwisata ke tempat-tempat destinasi agar tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nomor 1 pakai masker, kedua jaga jarak, dan tetap menjaga kesehatan. Apabila merasa kurang sehat, sebaiknya di rumah saja. Begitu, Ibu. Baik, terima kasih atas informasi dan waktunya Ibu Desire. Terima kasih, kasih, Bu. sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Selamat malam. Selamat malam. Pak Miko, saat ini pemerintah sedang fokus untuk mempersiapkan vaksin ke depannya. Sembari menunggu vaksin, apa langkah yang tepat yang harus dilakukan pemerintah supaya angka positif corona ini bisa diperketat? Jadi vaksin itu akan ada sekitar Juni 2021 atau paling lambat Desember 2021. Sekarang kita sudah bulan Juli dan kita mau memasuki bulan Agustus. Kasus kita sudah 100.000 lebih dan sudah menyusul Cina begitu. Jadi peringkat kita sudah 25. Kalau angkanya menyentuh 200.000, kita akan menyusul Qatar dan Irak sebagai negara yang nomor 24 dan 23 begitu. Mudah-mudahan tidak menyentuh 10 besar. Karena 10 besar sih tidak akan tersentuh karena jumlahnya di atas 400.000 begitu kasusnya. Nah, kalau Indonesia nggak akan jadi 400.000, maka yang harus dilakukan adalah setahun ini kita mengerem, ya, pakai istilah presiden, mengerem jumlah kasusnya dan juga menggenjot atau menggas pertumbuhan ekonominya begitu. Baik. Mengeremnya dengan cara apa? Yaitu tadi saya katakan lakukan PSBB yang pada tingkat yang terkecil tapi lebih ketat. Baik. Jadi itu cara mengerem yang baik. Mengerem tidak pakem pada tujuannya adalah memberikan kesempatan pada zona kuning atau zona hijau, pada RW yang kuning yang hijau, Baik. tetap tumbuh perekonomiannya. Baik, terima kasih Bapak Tri Yunis Miko Wahyono sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Dan pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Bernadetta Ginting, pamit undur diri. MNC News Channel, Pilihan Indonesia, terima kasih dan sampai jumpa.